Tim nasional Qatar menunjukkan semangat juang luar biasa saat menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 pada laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Bermain di bawah tekanan hampir sepanjang pertandingan, Qatar berhasil mencuri 1 poin berharga berkat gol dramatis Boulem Koki pada masa injury time babak kedua. Hasil tersebut terasa seperti kemenangan bagi wakil Asia itu. Asalnya, Swiss tampil dominan sejak awal pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang berbahaya. Namun kegagalan memaksimalkan kesempatan membuat mereka harus puas berbagi angka. Qatar sebenarnya sempat mengancam lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan 2 menit. Kesalahan Manuel Akanji membuka ruang bagi Edmilson Junior untuk berhadapan langsung dengan Gregor Kobel. Namun kiper Swiss tersebut melakukan penyelamatan gemilang yang menjaga gawangnya tetap aman. Setelah lolos dari ancaman awal, Swiss mulai mengendalikan permainan dan Doye menjadi pemain yang paling aktif mengancam pertahanan Qatar melalui jumlah pergerakan berbahaya dari sektor sayap. Penalti Embolo bawa Swiss unggul. Dominasi Swiss akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-15. Remo Freuler dijatuhkan Abu Nanda di dalam kotak penalti saat berusaha mengejar bola. Setelah melakukan pengecekan VAR, wasit memastikan pelanggaran tersebut sah dan menunjukkan titik putih. Brella Embolo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan terukurnya berhasil mengecoh kiper Qatar dan membawa Swiss unggul 1-0. Meski tertinggal, Qatar tidak menyerah. Mereka beberapa kali mengendalikan serangan balik cepat yang cukup merepotkan pertahanan Swiss. Edmilson Junior kembali memperoleh peluang emas menjelang akhir babak pertama, tetapi lagi-lagi Kobel tampil heroik dengan penyelamatan penting. Skor 1-0 untuk keunggulan Swiss bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Swiss tetap mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Qatar. Ruben Vargas, Embolo, hingga Johan Mansabi bergantian mendapatkan peluang untuk mengadakan keunggulan. Namun buruknya, penyelesaian akhir membuat Swiss gagal membunuh pertandingan. Situasi tersebut perlahan memberi harapan bagi Qatar yang terus bertahan dengan disiplin. Ketika laga memasuki masa injury time dan Swiss sudah berada di ambang kemenangan, kejutan akhirnya terjadi. Pada menit keempat tambahan waktu, Qatar berhasil mencetak gol penyeimbang. Berawal dari umpan silang ke kotak penalti, Boulem Koki berhasil memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan terarah yang tidak mampu dihentikan Gregor Kobel. Gol tersebut memicu perayaan besar di kubu Qatar. Setelah berjuang keras sepanjang pertandingan, mereka berhasil mengamankan 1 poin penting dari salah satu tim kuat Eropa. Maroko kembali buktikan kualitas. Pada pertandingan lain grup C, Brasil juga gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1 di Hard Rock Stadium. Laga ini menjadi debut Carlo Ancelotti di Piala Dunia sebagai pelatih Brasil. Namun langkah awalnya tidak berjalan mulus karena Maroko kembali menunjukkan kualitas yang membuat mereka diperhitungkan di sepak bola dunia. Maroko tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka bahkan mampu unggul lebih dahulu pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari. Gol tersebut berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz yang gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Alisson Becker. Saibari yang bergerak cepat berhasil memanfaatkan situasi dan melepaskan tembakan ke gawang kosong untuk membawa Maroko memimpin 1-0. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, gotta buy it, dog. You don't compare here, lying, dog. Vinicius selamatkan Brasil. Tertinggal 1 gol membuat Brasil meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32 melalui aksi individu Vinicius Junior. Penyerang Real Madrid itu melakukan kombinasi apik dengan Bruno Guimaraes sebelum menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang gagal di Halo Yasin Bono. Gol tersebut mengubah momentum pertandingan. Brasil mulai lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Lucas Paqueta, Igor Thiago, hingga Rafinha memperoleh kesempatan emas untuk membawa Seleção berbalik unggul. Namun penampilan gemilang Bono di bawah mister gawang Maroko membuat seluruh peluang tersebut gagal berbuah gol.
Duel dua kiper jadi sorotan. Babak kedua berlangsung semakin menarik. Brazil terus menekan, tetapi Maroko tetap berbahaya melalui serangan balik cepat. Penampilan kedua penjaga gawang menjadi faktor utama yang membuat pertandingan berakhir imbang. Bono berkali-kali menggagalkan peluang Brazil, sementara Alisson Becker menyelamatkan timnya dari kekalahan pada masa injury time. Neil El Ayoni hampir mencetak gol kemenangan bagi Maroko melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Alisson melakukan penyelamatan luar biasa sebelum kembali menggagalkan bola rebound yang disabar pemain Maroko. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tetap bertahan. Persaingan grup C semakin terbuka. Hasil imbang yang diraih Qatar, Swiss, Brazil, dan Maroko membuat persaingan grup C masih terbuka lebar. Keempat tim sama-sama mengoleksi 1 poin setelah pertandingan pertama. Bagi Qatar dan Maroko, hasil tersebut menjadi bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih diunggulkan. Sementara Swiss dan Brazil harus segera berbenah apabila ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur. Piala Dunia 2026 kembali menunjukkan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah. Dominasi permainan tidak selalu menjamin kemenangan, dan satu momen kecil dapat mengubah seluruh jalannya pertandingan.